Halo, assalamualaikum dari Indonesia, dimanapun kalian berada. Kita salut kepada Habib Djafar Hussein yang dengan ikhlas dan rela melakukan tes DNA walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, hasilnya bahwa Habib Djafar tidak ada hubungan sama sekali dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Saya salut dengan keberanian Mbak Najwa ya, mempublish hasil tes DNA-nya yang selama ini disebut-sebut sebagai cucu Nabi yang berketurunan Arab. Ternyata hasil tes DNA-nya cuma 3%, dan Mbak Najwa gak malu mempublish itu. Jadi memang penting sekali untuk memvalidasi sebenarnya cucu Rasulullah yang sebenar-benarnya tuh yang mana. Jangan-jangan nanti selama ini kita puja-puja sebagai cucu Rasulullah, ternyata keturunan Yahudi, atau ternyata ya keturunan India, aca-aca, nehi-nehi. Bercanda teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar video di sosial media dengan narasi bahwa Habib Djafar telah melakukan tes DNA, dan di narasi video tersebut menyatakan bahwa Habib Djafar tidak memiliki keturunan Arab, tidak memiliki DNA Arab, dan dinyatakan bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut video yang beredar teman-teman ya. Coba kita simak dulu videonya, ini dia. Habib Djafar bin Hussein ternyata menyambut baik tantangan Gus Imad tentang tes DNA. Karena memang Habib Djafar bin Hussein ini tidak ada beban, tidak ada rasa ujub, maka Habib Djafar bin Hussein menerima dengan legowo, kemudian menerima hasil tes DNA tersebut. Apa hasilnya? Ayo dengarkan kita bareng-bareng. Halo, assalamualaikum dari Indonesia, dimanapun kalian berada. Kita salut kepada Habib Djafar Hussein yang dengan ikhlas dan rela melakukan tes DNA walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, hasilnya bahwa Habib Djafar tidak ada hubungan sama sekali dengan Rasulullah SAW dan tidak ada sama sekali keturunan Arabnya. Yang ada itu adalah gen 47% Inggris, 33% Prancis, 10% Rusia, dan ada yang tidak ditulis ini keturunan adat leluhurnya 10%. Nggak tahu nih leluhur yang dari mana. Bisa jadi ini leluhurnya yaitu dari Kaukasian yang dikenal dengan Askenazi. Tapi kita salut dengan Habib Djafar, dia berani tes DNA dan tidak lagi gelar Habib pada dirinya. Kini dipanggil Bang Djafar Hussein. Kita hormat kepada Bang Djafar dan terima kasih sudah mau tes DNA. Ditunggu untuk Habib-Habib yang lain, tes DNA-nya kapan? Seperti Bang Djafar tuh. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Bye-bye. Itu tadi videonya teman-teman ya. Ini sudah viral banget, bahkan sudah ditulis oleh beberapa berita online. Contohnya di Jatim Times ini ada berita dengan judul "Beredar hasil tes DNA Habib Djafar di medsos. Paling dominan Inggris, benarkah?" Ada tanda tanyanya ya. Dan kalau kita lihat keterangan di bawah, ini dia hasil tes DNA-nya yang beredar di sosial media. Tidak ada sedikit pun keturunan gen Arabnya ya. Bahkan yang lebih dominan itu Inggris, teman-teman. Lalu Prancis 33% dan Rusia 10%. Lalu ada dituliskan juga di sini gen keturunan adat leluhur, nggak tahu leluhur apa, 10%. Setelah saya baca lebih lanjut di sini juga ada keterangan bahwa berdasarkan penelusuran Jatim Times melalui akun sosial medianya, Habib Djafar belum merespon soal beredarnya narasi demikian di YouTube dan TikTok. Namun diduga video tersebut adalah hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi ini masih diduga hoax teman-teman videonya. Dan memang kalau kita lihat di akun TikToknya Habib Djafar, beliau itu sempat membuat video parodi tes DNA. Ini akun TikToknya Habib Djafar ya. Beliau membuat sebuah video dengan caption, "Kok nggak ada Arabnya? Emang Habib swasta?" Gini ya captionnya teman-teman. Coba kita putarkan dulu videonya. What the fuck is this? I mean, true, maybe. Ya, ini videonya. Jadi ini adalah video parodi tes DNA atau lucu-lucuan lah ya gitu. Habib Djafar bikin konten di akun TikToknya. Mungkin orang-orang menanggapi ini serius. Akhirnya mengira bahwa inilah hasil tes DNA Habib Djafar yang sebenar-benarnya.
Ya padahal cuma lucu-lucuan aja. Sejauh ini yang saya lihat di Indonesia itu belum ada Habib yang berani melakukan tes DNA dan mempublish hasil tes DNA-nya lalu diketahui oleh masyarakat Indonesia. Saya juga nggak tahu kenapa Habib-Habib di Indonesia tidak mau melakukan tes DNA ataupun bisa kita katakan nggak berani melakukan tes DNA, padahal banyak sekali permintaan-permintaan dari kiai-kiai Nusantara untuk para Habib ini melakukan tes DNA karena banyak yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Nah, untuk menyaring yang mana yang asli, yang mana yang palsu memang semestinya dilakukan tes DNA. Tapi sayangnya ya sampai sekarang masih belum ada yang berani melakukan tes DNA. Hanya Mbak Najwa Shihab yang kita tahu melakukan tes DNA. Mbak Najwa ini kan dianggap juga sebagai cucu Nabi nih ya, anak dari Bapak Quraisy Shihab. Marganya sama seperti Habib Rizik Shihab, sama-sama bermarga Shihab. Yang mengejutkan adalah ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Ternyata Mbak Najwa ini cuma memiliki 3% gen Arabnya. Lebih dominan gen Indianya, teman-teman. Itu hampir 50%. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Saya salut dengan keberanian Mbak Najwa ya, mempublish hasil tes DNA-nya, yang selama ini disebut-sebut sebagai cucu Nabi, yang berketurunan Arab, ternyata hasil tes DNA-nya cuma 3%. Dan Mbak Najwa gak malu mempublish itu, luar biasa sekali Mbak Najwa. Ya saya harap Habib-Habib yang lainnya juga berani melakukan itu untuk memvalidasi, agar kita tidak salah nih menganggap ini cucu Nabi atau bukan. Yang mana nih yang cucu Nabi? Karena di Indonesia tuh miris teman-teman, banyak sekali yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Bahkan ada orang yang saking inginnya dianggap sebagai cucu Nabi, ngaku minum darah Rasulullah katanya. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar hari. Sallu ala Nabi Muhammad. Astagfirullahalazim. Jadi memang miris sekali di Indonesia, dan masalah Habib-Habib palsu di Indonesia ini masalah serius teman-teman. Bukan hanya sekedar ngaku minum darah Rasulullah, bahkan banyak juga korban-korbannya itu yang jadi muhibbin, istrinya karena cantik itu diambil sama Habibnya. Ini udah beredar videonya di mana-mana. Seorang ulama yang juga merupakan seorang Habib digeruduk warga karena telah terbukti melakukan perselingkuhan dan sudah berulang kali berzina di tempat sholat. Dua-duanya sudah mengakui bahwa mereka melakukan perselingkuhan dan perzinahan kurang lebihnya 7 kali. Saya ulangi lagi, yang pertama di kontrakan saya pengakuannya, dan yang ke-6-nya di rumah balai tempat sholat. Namun yang lebih miris lagi, ternyata perzinahan itu selama ini dilakukan di rumah balai, di mana tempat berjamaah untuk sholat. Karena aib yang sudah melampaui batas itu, membuat warga di sana menggeruduk Habib Toha. Bukan hanya itu, warga di sana saking emosinya juga mencopot semua spanduk dan baliho yang dipajang. Dan kalau kita lihat lagi kejadian-kejadian lainnya, banyak juga yang aneh-aneh. Ada yang jual roti bekas gigitan Habib dengan harga yang mahal. Astagfirullah. Jadi memang penting sekali untuk memvalidasi sebenarnya cucu Rasulullah yang sebenar-benarnya tuh yang mana. Jangan-jangan nanti selama ini kita puja-puja sebagai cucu Rasulullah, ternyata keturunan Yahudi, atau ternyata ya keturunan India, aca-aca, nehi-nehi. Bercanda teman-teman. Sebenarnya mau keturunan India, Indonesia, Arab, Cina, Jepang, apapun itu, yang penting perilakunya baik, taat kepada Allah, menyebarkan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang harusnya kita ikuti teman-teman ya. Walaupun dia ngaku-ngaku keturunan Nabi nih, keturunan Nabi, tapi ngambil istrinya orang karena cantik, nah parah juga kan teman-teman. Semoga video ini bisa membuka pikiran kita semua untuk berhati-hati. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.